Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang sama-sama awak hormati Bapak Bupati, Bapak Wakil DPRD, Bapak Anggota Dewan, Ketua Majelis Ulama Indonesia, alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat, yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak dapat disebut nama. Insya Allah semua yang hadir dan yang mengikuti pengajian ini dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau awak mati, duit dibawa apa tinggal? Tinggal. Kalau awak mati, mobil dibawa apa tinggal? Tinggal. Yang dibawa mati sholat tarawih, sholat witir, sedekah, zakat, bangun masjid Nurul Hijrah, la ilaha illallah, subhanallah. Itulah yang akan dibawa menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Betul? Tapi semua amal ini hancur kalau kita melakukan yang tujuh macam yang disebutkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah hadis yang akan kita kaji malam ini insyaallah. Hadisnya ada dalam Sahih Al-Bukhari, ada dalam kitab Sahih Muslim. Kalau hadis itu ada dalam Sahih Bukhari, ada dalam Sahih Muslim, namanya muttafaqun alaih. Sepakat ulama bahwa hadis ini sahih, tak ada keraguan. Nanti kalau ada yang bertanya, apa yang disampaikan Ustadz Abdul Somad tadi? Ustadz Somad menyampaikan 7 macam yang merusak amal. Salat melayang, puasa hilang, salat tarawih terbang, infak dan sedekah tak dapat dibawa mati gara-gara 7 perbuatan ini. Di mana hadisnya? Ada dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Siapa sahabat Nabi yang meriwayatkannya? Sahabat Nabi yang meriwayatkan hadis ini namanya Abdurrahman bin Sakhar Ad-Dausi, dikenal masyhur dengan nama Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Suara apa joleh apa nak joleh? Yang pertama kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ijtanibu as-sab'al mubiqat. Jauhilah 7 yang dapat merusak amal. Mubiqat artinya menghancurkan amal, menghilangkan amal, tak jadi bekal menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu sahabat bertanya, apa yang 7 itu ya Rasulullah? Yang pertama kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, asyirku, syirik, menduakan Allah, menyembah, meminta, memohon kepada selain Allah. Kita diajarkan hanya Allah saja. Qul huwallahu ahad. Itu yang diulang imam kita tadi. Rakaat kedua qul huwallah, rakaat kedua qul huwallah, rakaat kedua qul huwallah. Kenapa diulang-ulang qul huwallah? Karena qul huwallah menguatkan keyakinan kita. Qul huwallahu ahad, meminta hanya kepada Allah. Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sebelum terbit matahari, salat qabliyah subuh. Salat qabliyah subuh, ayat pertama qul ya ayyuhal kafirun. Ayat yang kedua qul huwallahu ahad. Ada sahabat Nabi salat dari mulai isya sampai subuh, ayatnya tak dia ganti, qul huwallah terus. Namanya Qatadah bin Nu'man. Lalu kemudian dilaporkan ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ada sahabat dia salat ayatnya qul huwallah terus.
Kata Nabi, innaha la ta'dilu thulutsal Qur'an. Sesungguhnya qul huwallah itu sama dengan sepertiga Al-Qur'an. Karena isi Al-Qur'an itu adalah tauhid, mensatukan Allah, menunggalkan Allah. Jangan lagi menyembah, meminta kepada selain Allah, meminta ke pokok kayu, meminta kepada batu, meminta kepada sungai, meminta kepada patung, meminta kepada binatang, meminta kepada jin, hantu dan setan. Kita diajarkan 17 kali sehari semalam, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Siapa yang syirik maka hancurlah segala amalnya. Apa kata Nabi Muhammad SAW? La in asyrakta, kalau engkau syirik, la yahbatanna amaluka, maka hilanglah segala amal engkau. La in asyrakta, kalau kau duakan aku, kalau kau syirikkan aku, la yahbatanna amaluka, maka hancur, hilang, gugur, terbang, melayanglah amal engkau. Padahal amal nilai yang akan dibawa menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita ajarkan anak-anak kita jangan sampai syirik, jangan sampai rusak akidahnya. Kalau dia mau pergi kerja pagi, dia bertawakal kepada Allah. Bismillah tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Jangan lagi meminta kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang syirik itu bukan berarti menyembah selain Allah. Orang yang syirik itu tetap menyembah Allah, tapi di samping menyembah Allah, dia meminta kepada selain Allah. Orang kafir musyrik Makkah itu tahu Allah. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard. Kalau kau tanya kepada mereka, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Mereka menjawab Allah. Wala in sa'altahum man anzalas minas sama'i ma'a. Siapa yang menurunkan air hujan? Mereka akan menjawab Allah. Wala in sa'altahum man khalaqahum. Kalau kau tanya siapa yang menciptakan mereka? Mereka mengatakan Allah. Tapi di samping menyembah Allah, mereka meminta kepada Lata, Uzza, Manat, Hubal, Jibti, Taghut, Naham, meminta kepada selain Allah, maka rusaklah akidahnya kepada Allah. Anak-anak kita diajarkan dari mulai TK, SD, SMP, SMA, sampai kuliah, sampai kerja. Pengajian pegawai mesti ada terus, menguatkan akidah. Alhamdulillah malam ini Pak Bupati datang, Bapak Wakil Anggota Dewan datang, Ketua MUI datang. Ke depan mudah-mudahan pendidikan pelelawan lebih baik insyaallah. Amin. Guru-guru agama, guru MDA, berapa banyak guru MDA ujung tombak yang memperhatikan akidah anak-anak kita, nasibnya tak diperhatikan. Guru matematika PNS, guru kimia PNS, guru biologi fisika diangkat jadi pegawai kontrak. Guru MDA yang mengajarkan Allah, yang mengajarkan malaikat, yang mengajarkan alam kubur, yang mengajarkan dia akan mati bangkit lagi, yang mengajarkan surga dan neraka, gajinya 300.000 sebulan, turun 3 bulan sekali, itu pun disunat masal. Bagaimana pendidikan anak-anak kita ke depan? Alhamdulillah, saya tak perlu menyampaikan di kantor dewan, saya tak perlu datang ke kantor bupati dan Pak Dewan yang datang sholat tarawih bersama. Maka ini kesempatan menyampaikan amar ma'ruf nahi mungkar. Maka selesailah urusan insyaallah. Ada ketua MUI, ada bupati, ada anggota dewan. Selesai, guru-guru diseleksi oleh ketua majelis ulama. Masalah anggaran gajinya diajukan oleh anggota dewan. Bupati tinggal tanda tangan. Setuju? Kalau dianggap penyelewengan ditangkap KPK, siap membela? Siap betul. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tanggung jawab kita adalah bapak-bapak bertanggung jawab kalau istrinya, anaknya syirik, bininya meminta kepada tuyul, lakinya ikut bertanggung jawab. Kalau anaknya minta kepada setan, bapaknya ikut bertanggung jawab.
makin besar kekuasaan kita, makin besar tanggung jawab kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi insyaallah kalau kita pikul bersama-sama, alim ulama, cerdik pandai, nenek mama, tokoh adat, tokoh masyarakat bersama kita, insyaallah Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau, Bumi Lancang Kuning, Indonesia akan selamat dari perbuatan syirik insyaallah. Amin. Ketika pemilihan pilkada 10 tahun yang lalu, bukan pilkada yang ini, pilkada 10 tahun yang lalu, di salah satu daerah, bukan Pelalawan, dijumpai di bawah pokok yang rindang orang membawa sajen untuk meminta kepada hantu setan, meletakkan darah kambing, darah ayam, meletakkan binatang-binatang, mempersembahkan syirik. Padahal negeri kita mayoritas Islam, salat tarawih ramai, salat witir ramai, khatam Quran ramai, pondok pesantren banyak, tapi syirik tetap ada. Itu menunjukkan kita masih tinggal di dunia, kita belum di akhirat, kita masih di dunia. Ini adalah beban para ustadz, alim ulama. Ustadz jangan takut sampaikan masalah syirik lewat khutbah Jumat, sampaikan lewat pengajian, sampaikan lewat tabligh akbar. Bapak-bapak jangan takut menyampaikan di rumah, supaya jangan sampai keluarga kita masuk neraka jahanam, hancur amalnya gara-gara syirik ini insyaallah. Mudah-mudahan kita semua selamat dari syirik. Amin. Habis poin yang pertama. Yang kedua adalah as-sihru, sihir. Setelah syirik, orang jatuh kepada sihir. Apa itu sihir? Orang barat menyebutnya magic, black magic. Orang kalau mendengar black magic disangkanya ada white magic. Black magic sihir hitam. Kalau begitu ada sihir putih. Tak ada sihir putih. Yang namanya sihir haram semuanya. Tak ada sihir syariah, tak ada. Sihir konvensional, sihir boleh, sihir haram. Semua sihir haram. Semua sihir minta kepada hantu setan. Sihir saharu a'yunan nas, mereka menyihir mata manusia sehingga nampaknya tali itu seperti ular panjang. Maka datanglah Nabi Musa alaihissalam, memukulkan tongkatnya berubah menjadi ular yang bukan sihir. Zaman Nabi Musa lah sihir paling banyak. Lalu kemudian sampai hari ini orang masih mempraktekkan sihir. Benci, dendam kesumat, marah, tak senang menengok orang lain dapat nikmat, disihir, diambil rambutnya, diambil air liurnya, diambil fotonya, dibawa ke dukun, ditusuk pakai jarum. Kenapa bisa mempan? Kenapa bunga mawar yang diputar mencret orang di rumah? Karena meminta kepada hantu, kepada setan. Maka insya Allah kalau dekat kita kepada Allah, sihir-sihir tak mempan. Habis sholat subuh, baca Fatihah, baca Qul Huwallah, baca Qul A'udzu Falak, baca Qul A'udzu Birabbin Nas, pangkal Al-Baqarah, Alif Lam Mim sampai ayat wa ulaika humul muflihun. Habis itu ayat kursi, habis itu ujung Al-Baqarah 3 ayat, lillahi ma fis samawati sampai habis. Hembuskan ke tapak tangan, sapukan ke muka, ke kepala, ke badan. Habis sholat subuh sekali, habis sholat isya mau tidur malam sekali. Nanti pulang ke rumah baca Quran, tadarus. Setelah itu mau tidur malam baca sekali. Yang paling bagus diambil daun sidir. Daun sidir besarnya sebesar ibu jari. Daun bidara kata orang kita. Daun sidir, daun bidara, satu batang 20.000. Bukan saya jualan, saya baru membeli bulan lalu. Cari daun bidara, tingginya segini, tanam depan rumah, batangnya bisa besar. Daun bidara untuk mandi jenazah. Daun bidara untuk mandi orang kesurupan diganggu setan. Kesambet kata orang Jawa, kesapo kata orang Melayu. Disapu hantu, sapu setan. Maka diambil 7 daun bidara, ditumbuk pakai daun, ditumbuk daun bidara pakai batu,
atau diramas-ramas, dimasukkan ke daun, masukkan daun bidara ke air, nampak dia putih, lalu kemudian dikacau, diaduk, dibacakan ayat-ayat tadi, bacakan Al-Fatihah, bacakan Qul Huwallah, bacakan Qul Ambil Falak, Qul Amrabbin Nas, pangkal Al-Baqarah, ayat kursi, ujung Al-Baqarah. Setelah itu kemudian dimandikan. Setelah dimandikan kemudian disiramkan. Air yang sudah dibacakan tak boleh dipakai untuk basuh kencing, basuh BAB, cebok, haram. Karena air itu bersih, suci. Maka air itu dihabiskan mandi atau disiramkan ke tanaman. Makin tinggi pokok kayu, makin kencang anginnya. Makin besar pokok kayu, anginnya puting beliung. Bapak punya duit, bisnis banyak, orang dengki. Bapak punya jabatan kekuasaan, orang hasad. Orang minta kerja, tak dikasih kerja, disantetnya, dibacakannya mantra-mantra. Anak gadis cantik, dipinang tak diterima, dukun bertindak. Ini semua perbuatan setan. Perbuatan ini disebut dengan sihir. Di sebagian tempat disebut dengan tuju. Di sebagian tempat disebut dengan santet. Lain padang, lain belalang, lain lubuk, lain ikannya, lain tempat, lain istilahnya. Black magic, sihir, santet, tuju, begu ganjang, macam-macam namanya. Ini semua adalah meminta kepada hantu, meminta kepada setan. Makanya kita diajarkan a'udzubillahi minasyaitan. Namanya jin. Jin ini terbagi dua. Ada jin yang baik, namanya jin Islam. Ada jin yang tak baik, namanya jin kafir, setan. Induk dari setan adalah iblis. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala pagi, petang, dan malam. Nabi mendoakan cucunya Hasan Hussein, dihembuskan kepalanya. U'izukuma bikalimatillahi tammati min kulli syaitanin wa hammati wa min kulli ainin lamma. Bismillah, ku sebut nama Allah alladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama. Dengan ku sebut nama Allah, tak ada yang bisa memudaratkan baik di bumi maupun di langit. Ustaz Somad masuk hutan, keluar hutan, masuk ke suku Talang, masuk ke suku Akit, tidur di Penyalai, 7 hari 7 malam menelusuri Sungai Kampar, dari mulai Pangkalan Kerinci, singgah sampai ke Penyalai, tidur di Penyalai, masuk ke Talang Mama, masuk ke suku Anak Dalam, masuk ke suku Kubu, masuk ke suku Akit. Apa yang Ustaz baca setiap masuk ke kampung? Bismillahi tawakkaltu ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Mau tidur malam baca ayat kursi, Allahu la ilaha illa huwa al hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala naum lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dzal ladzi yashfa'u indahu illa bi izni ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal aliyyul azim. Minta lindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada meminta kepada yang lain. Idza sa'alta fas'alillah, kalau kau minta, minta kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah, kalau minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama syirik, yang kedua sihir, yang ketiga qatlun nafsil lati harramallahu illa bil haq, yang ketiga adalah membunuh. Sekarang orang ringan saja membunuh. Naik motor di jalan, motor orang lebih laju, cabut pistol, tembak, mati. Merampok, minta duit, minta rokok, tak dikasih, bunuh. Nyawa orang macam nyawa lalat dia buang. Dalam Islam diajarkan, man qatala nafsan bighairi nafsin faka'annama qatalan nasa jami'a. Siapa yang membunuh satu orang, maka dia sama seperti membunuh semua orang. Dalam Islam, orang yang membunuh tidak dipenjara. Orang yang membunuh tak masuk penjara, karena dia hanya akan menghabiskan jatah negara saja, menghabiskan APBN saja. Pembunuh ini dipancung kepalanya. Setuju? Nanti kita pancung kepala. An-nafsu bin nafsi. Orang yang membunuh, maka dia dihukum bunuh juga, dipancung kepalanya. Bukan digantung, bukan ditembak, dipancung, digantung, ditembak jantung.
menurut ilmu kematian katanya digantung itu sakit, patah lehernya. Saking sakitnya keluar sperma. Orang yang bunuh diri waktu tergantung, ditendangnya kursi, jatuh dia ke bawah, patah lehernya. Siapa yang ada niat mau bunuh diri, pikirlah baik-baik. Orang yang ditembak jantungnya itu tukang eksekusi, tukang tembak, dia tak tahu senapan mana yang ada pelurunya. Kenapa? Karena yang menembak itu 10 orang, yang punya peluru cuma 1. Kenapa? Karena dia tidak mau merasa berdosa seumur hidup sudah membunuh. Jadi pelurunya 1. Walaupun yang menembak 10 orang, pelurunya 1. Sehingga masing-masing tak merasa dia yang membunuh. Kau membunuh? Enggak, mungkin pelor enggak ada pedoang. Semuanya tidak merasa ada peluru yang menembak. Begitulah mereka takut membunuh. Menembak tangkai jantung, matinya lama. Diikat leher, jatuh ke bawah, patah. Tapi ketika orang dipancung tengkuknya, maka ketika pedang itu kena ke tengkuknya, langsung dia pingsan dan mati. Karena kalau memukul orang dari tengkuk, langsung pingsan, lalu kemudian mati. Jadi menurut ilmu kematian, ditembak, digantung, dipancung, maka dipancung lebih ringan. Tapi itu prediksi saja. Karena yang kena pancung, kena gantung dan kena tembak belum pernah hidup lagi diwawancarai untuk bercerita bagaimana rasanya. Tapi dalam Islam diajarkan nyawa amat sangat berharga. Maka siapa yang membunuh, hukumannya adalah neraka jahanam, kekal selama-lamanya dalam neraka.